Kak, tutup pintu dulu, kata mau podcast nih. Tadi saya sempat ingat tadi Bapak bilang yang isbat nikah tadi ya. Oh tadi ada hubungannya ya pernikahan siri itu dengan isbat nikah ternyata. Jadi sebenarnya untuk makna dari perkawinan sendiri itu tuh apa sih Bapak? Ya, jadi perkawinan sebenarnya kan hubungan perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin yang sudah dilakukan oleh pasangan ya, yang telah mengikatkan di KUA kalau orang Islam ya, di kantor urusan agama untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan harusnya dicatatkan di PPN, pegawai pencatat nikah KUA setempat. Tapi sekali lagi ya, problem ada orang yang belum mencatatkan. Itu yang permasalahannya Bapak ya. Padahal dia sudah nikah secara agama di hadapan penghulu, kemudian ada saksi-saksi, ada ijab kabul, pasangan suami istri sudah jelas, tapi belum dicatatkan. Berarti belum sah secara hukum ya, berarti ya Bapak ya, orang yang melakukan pernikahan siri itu ternyata belum sah dicatat secara hukum. Jadi untuk mensahkan pernikahan tersebut, mereka bisa mengajukan perkara isbat nikah di pengadilan agama. Oke. Jadi untuk pengertian dari isbat nikah itu sendiri tadi Bapak? Kalau isbat nikah yaitu pengesahan daripada pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan itu karena yang sudah dilakukan secara agama ya, secara agama Islam, dan itu syarat rukunnya sudah terpenuhi tapi belum dicatatkan, sehingga itu bisa diajukan menjadi permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah di pengadilan agama. Jadi kalau berbicara masalah pengadilan agama berarti tidak lepas dari hukum nih Bapak. Nah, dasar hukum dari isbat nikah itu sendiri apa tuh Bapak? Itu ada beberapa dari Undang-Undang Perkawinan yang jelas tahun 174 mengenai bahwa sahnya perkawinan itu karena sesuai agama yang dianut dan sudah dicatatkan. Kemudian ada undang-undang tentang nomor 22 ya tahun 46 pasal 2 ayat 5 juga. Kemudian Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama, khususnya pasal 49 ayat 2 angka 22, yang mana Undang-Undang Peradilan Agama ini sudah 2 kali diadakan perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Serta jangan lupa di peradilan agama juga memegang aturan ataupun dasar hukum, yaitu kompilasi hukum Islam. Di situ mengenai masalah perkawinan, pencatatan perkawinan pasal 7 ayat 2, 3 dan 4. Itu sudah diatur dengan jelas. Ya. Jadi gitu Sobat Seeker, ternyata negara juga sudah mengatur dasar hukum tentang isbat nikah itu sendiri. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja kategori perkawinan yang dapat diajukan pengesahan nikah? Nah, tidak sembarangan toh orang ya, nikah siri kemudian diisbatkan dan langsung dikabulkan, tidak seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya sesuai peraturan perundang-undangannya yang dapat diisbatkan atau disahkan perkawinannya. Yang pertama yaitu karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan. Jadi ketika mengadakan bercerai, ketika itu dia belum mempunyai buku nikah, dia bisa ajukan, dan syaratnya jelas, harus syarat pernikahannya dulu secara agama sudah dilakukan, tapi belum punya buku nikah, tapi dia mau melakukan perceraian. Yang kedua yaitu hilangnya akta nikah. Itu bisa diajukan ke pengadilan. Ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum diundangkan
peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi waktu itu mungkin karena belum diatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga mereka ya belum punya buku nikah, belum ada buku nikahnya ya, kita Pak, mungkin ya belum punya buku nikah. Dan yang terakhir yang diatur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 174. Nah, itu kalau mereka memang tidak punya halangan dan sudah sesuai dengan aturan agamanya, ya pengadilan agama bisa meriksa perkara tersebut. Oh, jadi intinya kalau pernikahan siri atau yang bisa untuk dilaksanakan isbat nikah di pengadilan agama itu emang mereka pernikahan yang sudah sah secara hukum Islam ya, Pak? Maksudnya udah ada saksinya, ada penghulunya, ada pasangannya, ada ijab kabulnya kayak gitu. Ya, itu kalau udah lengkap semua itu sudah termasuk untuk bisa diajukan isbat nikah ya, Bapak ya. Oke. Jadi apakah diperbolehkan, yang menjadi permasalahan nih Bapak, boleh nggak sih itu pernikahan siri itu disahkan oleh pengadilan agama? Nikah siri tadi ya. Jadi ada persoalan-persoalan ini ya, persoalan mengenai pernikahan siri ya di masyarakat ya. Jadi kalau problem-problemnya itu biasanya ya karena tidak punya biaya ya, sudah nikah di kampungnya tapi karena nggak ada biaya. Karena nggak ada biaya untuk mencatatkan. Kemudian yang kedua, karena jaraknya jauh dari KUA setempat. Kemudian ada alasan-alasan yang lain yang mungkin secara ekonomis dan lain sebagainya, mereka sehingga tidak mampu atau tidak sempat mencatatkan. Tapi sekarang ini saya kira ya insya Allah di Kementerian Agama juga sudah memberikan layanan, kadang gratis ya kalau datang, kemudian pembebanan biaya tidak seperti itu. Untuk perkawinan sekarang ini mungkin bisa diminimalisir nikah siri. Tapi kalau pernikahan yang siri atau pernikahan yang belum dicatatkan 5-10 tahun yang lalu, mungkin ada kendala-kendala bisa kita inventarisir seperti itu. Jadi tadi saya ingat Bapak tadi mengatakan kendalanya itu salah satu mungkin jauhnya ya, jarak dari warga itu di kampung itu untuk ke pengadilan agama. Itu kayaknya permasalahan yang ada di TTS ini ya Bapak ya, karena wilayahnya itu kan kita luas ya, 32 kecamatan terbagi bagi desa, kelurahan, dan itu tidak lempeng di perbukitan, pegunungan gitu. Tapi yang saya tahu nih kan Pengadilan Agama SOE itu udah bekerja sama dengan Kementerian Agama ya Pak ya, khususnya di KUA. Jadi itu mungkin memudahkan juga untuk para calon-calon yang untuk mau isbat nikah itu mereka mungkin bisa mengajukan melalui KUA itu sendiri ya Bapak ya? Betul sekali, kita sudah responsif terhadap permasalahan masyarakat. Kita punya inovasi namanya 3-in-1. Jadi dengan aplikasi itu pendataan bagi pasangan-pasangan yang tadi pasangan nikah siri yang akan mengajukan pengesahan karena jauh dari pengadilan, kita ada aplikasi untuk mengisi data, mengentry data dulu melalui aplikasi 3-in-1 itu di KUA setempat, sehingga tidak usah jauh-jauh, nanti kita bisa input dan memang kalau sudah valid divalidasi oleh KUA setempat, kemudian kita juga cek juga itu layak menjadi permohonan, maka kita jemput pula. Bahkan tidak hanya itu, kita punya anggaran ya, anggaran DIPA 04 mengenai pembebasan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Biasanya kan orang kampung-kampung juga kekurangan biaya ya, kita juga respon dengan itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya itu tentang yang isbat perkawinan siri tadi tuh Bapak. Kan kadang juga permasalahan yang ada di sini itu tentang pasangan yang berbeda agama. Nah, itu sebenarnya kalau pasangan mungkin awalnya dulu agamanya Islam atau kemudian dia keluar ya Bapak ya, murtad kayak gitu. Nah, tapi mungkin mereka belum sempat disahkannya nih perkawinannya mereka gitu. Jadi pasangan yang berbeda agama itu bisa nggak disahkan di pengadilan agama, Pak? Iya.
Kalau pasangan yang berbeda agama itu memang di undang-undang perkawinan diatur tidak adanya perkawinan percampuran perbedaan agama. Jadi kawin percampuran itu adalah kawin karena perbedaan kewarganegaraan, WNI dengan WNA. Tapi kalau perbedaan keyakinan di Indonesia belum mengakomodir perkawinan campuran berbeda agama. Pasti hanya satu agama, misalkan perkawinan secara agama Islam atau perkawinan secara agama Kristen, Protestan atau Katolik seperti itu. Nah, mungkin yang ditanyakan itu ketika terjadi orang sudah menikah secara agama Kristen misalkan kemudian dia berpindah agama menjadi penganut Islam atau beragama Islam, sedangkan perkawinannya dulu secara agama Kristen. Nah, di dalam pencatatan, dalam pengesahan itu tidak diperlukan lagi pengesahan ke pengadilan karena itu sudah tercatat secara agamanya masing-masing menurut undang-undang perkawinan tadi, sehingga bukti perkawinannya itu cukup dengan akta yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil yang terdahulu, sehingga tidak perlu diisbatkan pengesahan ke pengadilan, tidak perlu dikeluarkan buku nikah yang baru. Walaupun mereka, maaf Bapak, mungkin walaupun mereka sekarang tuh udah beragama Muslim kayak gitu, tetap tidak perlu harus ke pengadilan agama lagi ya Pak ya? Yaitu dengan prosesi keagamaannya, kalau dalam Islam itu dengan syahadat, kemudian memperbarui ikrar saja, itu cukup. Jadi kalau pencatatan secara kenegaraan itu sudah sah perkawinannya. Gitu. Baik, selanjutnya bagaimana jika terjadi perkawinan oleh WNI dengan WNA atau sebaliknya yang dilangsungkan di luar negeri dan belum dicatatkan di sana tuh Bapak di luar negerinya. Apakah bisa dimintakan pengesahan perkawinannya itu ketika mereka sudah berada di Indonesia? Ya, ini juga sering dan banyak terjadi ya. TKI juga, para TKI ya, Pak, orang-orang yang sempat bepergian ke luar negeri lama ternyata senang merajuk hubungan yang harmonis di sana, akhirnya menikah di sana lah ya, kemudian belum dicatatkan di sana. Nah, sekembalinya di Indonesia sebenarnya yang pertama yaitu disahkan pengajuannya di Jakarta Pusat, ya itu sudah sesuai aturan. Tapi kalau lebih dari 1 tahun itu bisa diajukan di tempat dia berdomisili. Ya, jadi misalkan tidak harus di Jakarta, bahkan orang Timur Tengah Selatan jadi pengajian agama SOE, baik itu WNI antar WNI yang nikah di luar negeri atau WNA dengan WNI, itu bisa dimintakan pengesahan di setempat. Jadi terlampaui 1 tahun itu syaratnya. Oh, jadi udah dimudahkan ya, jadi tidak perlu lagi mungkin TKI yang ada di SOE sini yang dulunya mungkin sempat bekerja di luar negeri dan menikah di sana, ketika mereka sudah kembali ke SOE sini tidak harus mereka mengisbatkan pernikahannya di Jakarta Selatan ya Bapak, tetap bisa ke Pengadilan Agama SOE sini ya Bapak. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini? Ya mungkin ini persoalan yang terakhir ya, masalah pencatatannya. Memang ini bukan kewenangan Pengadilan Agama SOE ya, tapi menjadi kewenangan kantor urusan agama setempat. Nah, ketika sudah disahkan oleh Pengadilan Agama SOE misalkan atau Pengadilan Agama, pernikahan itu bisa dicatatkan biasanya dalam amar langsung ditunjuk KUA mana. Tapi kalau tidak ditunjuk oleh dalam amar itu, bisa dicatatkan di mana mereka mau mengajukan pengesahan, atau yang kedua di mana mereka sekarang berdomisili. Jadi tidak harus di dekat Pengadilan Agama situ, tapi bisa di tempat mereka ketika sudah pindah domisili, di tempat domisili. Jadi KUA bisa mengesahkan, bisa mencatatkan perkawinannya, dan ini sudah diatur dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Semoga ini bisa memberikan kemudahan ya dan pencerahan kepada masyarakat pencari keadilan mengenai seluk-beluk tentang pernikahan siri, serta kaitannya dengan tadi tentang
keberadaan pengadilan agama di Betul, Indonesia, ya. khususnya di Timur Tengah Selatan, memberikan efek baik, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, waduh, terima kasih ini Pak Ketua sudah memberikan kita pencerahan ya terkait pernikahan siri yang bisa disahkan di Pengadilan Agama SOE ini. Jadi demikianlah obrolan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa membawa manfaat bagi semuanya. Oke. Dan jangan lupa kepada Sobat Justice Seeker untuk like, subscribe, dan share siaran ini. Semoga channel YouTube Pengadilan Agama SOE ini selalu memberikan informasi-informasi yang menarik terkait Pengadilan Agama SOE. Saya Nur Amalia Mendasari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama SOE bergerak cepat melayani masyarakat.